Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelas maju untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Nana hadir? Hadir. Oke, Mas Fian hadir? Hadir. Oke, Mbak Cantika hadir? Hadir. Oke, Mbak Lala hadir? Oke, Mas Ali hadir? Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Masih ingatkah kalian pembelajaran sebelumnya itu kita belajar mengenai apa? Ya, betul sekali Mas Ali. Pertemuan sebelumnya itu kita belajar membahas mengenai kebangkitan nasional. Nah, di dalam kebangkitan nasional itu kita membahas bagaimana pergerakan kaum perempuan, kemudian bagaimana peran apa saja yang dilakukan kaum perempuan pada masa kini. Begitu ya anak-anak? Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu tidak bangsa Indonesia itu paling lama dijajah oleh negara apa? Ya, betul sekali Mbak Nana. Bangsa Indonesia itu paling lama dijajah oleh negara Belanda. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa kira-kira anak-anak? Ya, betul sekali. Ini gambar sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tahu ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa? Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Dengan tujuan siswa mampu mengidentifikasi bagaimana peristiwa terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menemukan kosakata baku dan kosakata tidak baku beserta artinya. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kalor mengubah suhu benda. Baik, ada yang tahu tidak pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal berapa kira-kira anak-anak? Ya, betul sekali Mas Ali. Nah, sekarang untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana sih peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ibu meminta kalian untuk membuka buku kalian dan membaca mengenai bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, sudah selesai membacanya ya anak-anak. Nah, bagaimana apa saja sih peristiwa yang terjadi pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan? Ya, ada yang bisa menjawab? Betul sekali Mbak Nana. Peristiwa yang terjadi pada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada peristiwa pengibaran bendera merah putih, kemudian ada peristiwa sambutan wali kota, dan ada peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa ini terjadi pada pukul berapa anak-anak? Ya, betul sekali, peristiwa ini terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 11 pagi. Di situ ada teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kita coba baca bersama-sama ya anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baik, itu tadi anak-anak kita sudah membaca
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Sekarang coba kalian cermati dan baca teks mengenai pengibaran bendera merah putih. Sudah ya anak-anak? Baik, bendera merah putih itu dijahit oleh siapa? Ada yang tahu? Ya betul, Mbak Nana. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Sayuti Melik. Nah, sekarang coba kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian untuk mengerjakan 2 pertanyaan yang ada di buku kalian halaman 4. Setelah itu nanti kalian presentasikan di depan kelas ya anak-anak. Baik, sudah semua ya anak-anak, sudah semua mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman sebangkunya di depan kelas. Baik, di sini Ibu memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Ibu akan bagikan kamus-kamus ini ke kalian, 1 meja 1 kamus ya anak-anak. Kemudian Ibu meminta kalian untuk mencari kosakata baku dan kosakata tidak baku yang terdapat dalam bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang telah kalian baca tadi. Jangan lupa baca petunjuk yang ada di buku ya, di buku kalian ya anak-anak sebelum mengerjakan. Ibu beri 1 contoh katanya, seperti kosakata baku di dalam bacaan tersebut ada kata-kata yaitu merdeka. Nah, kalian cari arti merdeka itu apa di dalam kamus bahasa Indonesia ini. Baik anak-anak, sudah paham? Silakan mengerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai ya anak-anak? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Ali silakan. Kosakata baku yang pertama tadi Ibu sudah kasih clue-nya kepada kalian. Nah, itu adalah kata merdeka. Apa Mas Ali arti kata merdeka? Ya, betul sekali Mas Ali. Arti kata merdeka yaitu bebas dari penjajahan. Kemudian ada yang menemukan tidak ya kosakata baku setelah kata merdeka? Iya Mas Fian silakan. Ya betul sekali, kosakata baku selanjutnya yaitu adalah proklamasi. Nah, arti dari proklamasi itu apa Mas Fian? Ya betul sekali, arti dari proklamasi itu adalah pemberitahuan atau pengumuman kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan. Baik, sekarang kita mencari kosakata tidak baku. Nah, ada yang tahu tidak nih kosakata tidak baku itu apa kata-katanya? Ya, betul sekali Mbak Dina, ada baki. Nah, baki itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah nampan, betul sekali. Kemudian ada yang menemukan lagi? Iya, itu ada so dan ko. Artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pangkat kemiliteran dalam Jepang. Nah, itu tadi ya anak-anak beberapa kosakata baku dan tidak baku yang kita temukan dalam bacaan peristiwa kemerdekaan, peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan artinya yang telah kita temui pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, sudah paham ya anak-anak mengenai kosakata baku dan kosakata tidak baku? Sekarang kalian coba mengerjakan beberapa pertanyaan yang terdapat pada buku siswa halaman 83. Setelah itu bisa dikumpulkan ke meja ibu ya anak-anak. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah dikumpulkan semua? Baik anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah membaca mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam pembacaan teks itu kita tahu bahwa waktu yang dilaksanakan itu pada pukul 10.30. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apakah yang kita rasakan itu panas, terkena sinar matahari, atau dingin? Nah, jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan baik secara radiasi dari sinar matahari.
Sekarang Ibu meminta kalian untuk membaca bacaan materi mengenai kalor mengubah suhu benda. Baik, sudah ya anak-anak? Nah, bagaimana Ibu ingin bertanya nih? Nah, bagaimana kalor itu bekerja? Betul sekali. Kalor itu bekerja ketika suhu benda tinggi. Suhu benda itu tinggi, maka kalor akan besar. Namun, ketika suhu benda itu rendah, maka kalor akan mengecil. Begitu ya anak-anak. Seperti contohnya itu ketika air panas memiliki suhu tinggi, kemudian air dingin memiliki suhu rendah. Ketika dicampurkan itu akan mengakibatkan suhu yang baru, yaitu menjadi air hangat. Begitu ya anak-anak. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut agar kalian lebih jelas nih, kita melakukan percobaan kalor yuk. Bisa dilihat di buku kalian anak-anak itu ada petunjuk cara pengerjaannya, yaitu alatnya itu ada ceret dan kompor, kemudian bahannya ada air. Nah, itu tadi anak-anak percobaan yang sudah kita lakukan mengenai perubahan suhu yang terjadi karena kalor. Coba kalian jawab nih pertanyaan yang ada di bawah kolom percobaan tersebut. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Ya, betul sekali Mas Fian. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu makin besar energi panas yang diterima air, maka makin besar pula kenaikan suhu pada air. Begitu ya anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaan mengenai kalor. Nah, sekarang di sini Ibu memiliki 3 gambar. Ya, 3 gambar. Yang pertama ini ada gambar lengan, kemudian ini ada besi, dan ini ada api. Nah, hal ini apa yang terjadi sih anak-anak ketika lengan itu tangan itu menggenggam besi yang terkena api, maka tangan akan terasa panas, betul. Suhu yang dihasilkan oleh api yang terkena besi mengenai tangan itu akan terasa panas. Gambar pertama ya anak-anak. Kemudian ini ada gambar kedua, yaitu di sini ada es batu dan kemudian di sini ada sinar matahari. Nah, apa yang terjadi ketika es batu terkena sinar matahari? Iya, betul sekali anak-anak, yang terjadi es batu itu akan meleleh karena terkena sinar matahari. Baik, ini yang terakhir ada gambar anak kecil sedang kedinginan, kemudian dia menyelimuti tubuhnya agar hangat. Betul sekali. Dia merasakan kedinginan, kemudian menggunakan selimut, dan akhirnya suhu tubuhnya menjadi hangat. Baik, Ibu minta kalian untuk menuliskan 3 peristiwa yang sudah Ibu paparkan ini, Ibu jelaskan tadi. Dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan perubahan suhu karena kalor. Nah, silakan kalian untuk menuliskan 3 peristiwa itu ya anak-anak, silakan tuliskan di buku kalian. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Sudah paham mengenai kalor? Untuk tugas terakhir, untuk tugas di rumah nih, agar kalian lebih mengetahui lagi, itu silakan kalian membuat peta pikiran atau mind mapping mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Ibu meminta kalian untuk menuliskan bagaimana sih peran kalian sebagai siswa terhadap para pejuang pahlawan kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, apakah ada yang mau menyimpulkan apa ya pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, betul sekali. Kita telah mempelajari bagaimana peristiwa terjadinya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno, dan bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Sayuti Melik. Kemudian kita telah mempelajari, kita telah menemukan kosakata baku dan tidak baku beserta artinya dengan penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Dan yang terakhir, kita mempelajari kalor itu bagaimana terjadinya kalor, kemudian apa saja peristiwa yang terjadi karena kalor. Begitu ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan reward nih kepada kalian yang sudah aktif pada hari ini. Tadi Ibu lihat yang aktif itu ada Mas Ali, kemudian Mas Fian, dan Mbak Nana. Selamat untuk Mas Ali, Mas Fian, dan Mbak Nana telah mendapatkan bintang untuk ditaruh di depan kelas sebagai nilai tambahan kalian. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap aktif di dalam kegiatan pembelajaran agar kalian mendapatkan nilai tambahan dari Bu Guru. Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk tetap berlatih mandiri di rumah masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke Bu Guru atau teman yang lainnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana peristiwa terjadinya setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan bisa dibaca terlebih dahulu ya anak-anak materinya yang terdapat pada buku di rumah kalian masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak hebat. Semangat selalu ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.